Apa saja sih yang harus kita siapkan dalam proses budidaya ikan lele? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang cara sukses dalam budidaya ikan lele. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar dalam budidaya ikan lele atau ingin memulai dalam usaha budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tonton video saya dari awal sampai akhir ya teman-teman, supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang cara dalam budidaya ikan lele yang baik dan benar. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin memulai dalam budidaya ikan lele dan tidak ingin mengalami suatu kerugian, silahkan catat hal penting yang saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk yang pertama, ketika teman-teman ingin memulai dalam budidaya ikan lele, pastikan teman-teman mengetahui ya cara-cara dalam budidaya ikan lele. Dan hal apa saja sih yang harus kita siapkan dalam proses budidaya ikan lele? Yang pertama yang harus kita siapkan teman-teman adalah media kolam ya. Media kolam ini adalah hal yang penting kita wajib perhatikan ya, karena ini adalah sebagai media tempat budidaya ikan lele. Nah, untuk ukuran kolam yang sesuai untuk budidaya ikan lele itu berapa sih? Untuk ukuran kolam yang sesuai ini yang saya sarankan untuk teman-teman ya. Buatlah kolam dengan diameter 2x3 atau 3x3 ataupun 3x4 dan seterusnya. Bikinlah kolam tidak terlalu kecil ya, dan juga tidak terlalu besar. Karena teman-teman baru belajar, maka saya sarankan untuk membuat kolam dengan ukuran yang saya sampaikan tadi, antaranya 2x3 atau 3x3 ya. Ini saya sampaikan fungsinya untuk kolam pembesaran ya teman-teman, dan itu berkapasitas 1000 atau 2000 ekor ya, tergantung dari ketinggian air kolam ya. Nah, yang wajib perlu teman-teman pelajari ya dalam proses dalam budidaya ikan lele ini adalah proses perawatan ikan, kualitas bibit, dan cara pemberian pakan ya. Ini yang pertama ya teman-teman ya, kualitas bibit ikan lele. Banyak dari teman-teman pemula, mereka membeli bibit ikan lele itu yang mereka tidak tahu adalah membeli bibit dari luar kota ya. Bibit dari luar kota ini ada plus dan minusnya. Terkadang teman-teman tergiur dengan harga murah dari luar kota, padahal bibit dari luar kota itu akan cenderung lebih berisiko ya, ikan mengalami stres dan sakit ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari banyaknya teman-teman yang baru belajar ikan lele, mereka membeli bibit ikan lele itu via COD atau dikirim. Nah, ini sering saya sampaikan pada teman-teman yang baru belajar dalam budidaya ikan lele. Ketika teman-teman membeli bibit ikan lele, pastikan teman-teman datang ke lokasi ya. Kita cek dan analisa bibit tersebut itu dalam kondisi sehat atau tidak. Ciri-ciri bibit ikan lele yang sehat itu biasanya dia gesit, lincah, dan tidak menggantung ya. Nah, apabila teman-teman mengalami bibitnya itu menggantung atau kurang lincah ataupun dia diam ya, itu saya pastikan ada yang tidak beres dari mulai segi air ataupun ikan tersebut ya. Nah, apabila teman-teman membeli bibit dan kualitas bibitnya itu kurang bagus, teman-teman urungkan saja dan carilah bibit dengan kualitas yang terbaik. Kita bilang saja kita pending dulu ya, ataupun kita undur terlebih dahulu ya. Kasih jeda supaya ikan yang kita ingin beli itu memang benar-benar kualitas yang terbaik. Dan saya sampaikan untuk teman-teman ya, ketika teman-teman membeli bibit ikan lele, jangan membeli bibit dengan sortiran yang terakhir ya. Bukannya ikan tersebut tidak mau besar ya, tapi karena kalau sortiran terakhir biasanya dia akan lama ya dalam perawatan. Dia biasanya selisih mundur jangka panen itu sekitar 1 minggu bahkan sampai 2 minggu ya. Nah, yang berikutnya yang wajib perlu teman-teman pelajari adalah ketika teman-teman ingin budidaya ikan lele adalah proses dalam pemberian pakan. Nah, proses dalam pemberian pakan ini sangatlah penting sekali ya teman-teman, harus pelajari bahkan sampai detail ya. Nyatanya terlihat sederhana ya, tapi ketika kita praktekkan itu jauh berbeda dengan kenyataannya.
pakan itu ada beberapa jenis merek dan juga kualitas untuk ikan lele kita ya. Dari untuk mulai pakan bibit, pakan lele remaja, dan untuk pakan lele yang sudah besar ya. Untuk jenis-jenis merek itu biasanya banyak sekali ya, tapi untuk ukuran pakan itu ada min 1, min 2, min 3 ya. Dan untuk pakan mulai kita tebar itu biasanya ada PF 500, PF 800, dan PF 1000. Nah, inilah kita pentingnya harus mengetahui jenis-jenis pakan supaya kita tidak salah memilih jenis pakan. Karena jika kita salah memilih pakan itu akan berdampak pada kualitas ikan lele kita dan akan molor ya masa panennya. Terkadang dari teman-teman pemula itu mereka membeli pakan asal-asalan ya, tidak bertanya terlebih dahulu pakan untuk ikan lele di usia 1 bulan ataupun 2 bulan. Nah, untuk pakan yang bagus biasanya untuk 1 bulan itu sekitar min 1 ya untuk jenis pakannya ya, dan untuk usia 2 bulan itu sekitar min 2 atau min 3 ya, tergantung dari ukuran ikan tersebut. Nah, untuk teman-teman dalam proses budidaya ikan lele ini memang pakan ini adalah hal penting yang harus teman-teman pelajari ya. Dari segi pakan, jenis pakan ya, hal yang berikutnya adalah proses jadwal pemberian pakan. Jadwal pemberian pakan ini memang harus teman-teman perhatikan ya, karena ini menjadi faktor penting terhadap pertumbuhan ikan lele ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya, Bang, untuk pemberian pakan pada ikan lele itu kita kasih berapa hari sekali? Dalam proses pemberian pakan ikan lele kita lakukan sehari 2 atau 3 kali ya, pagi, sore, dan malam hari, ataupun pagi, siang, dan sore hari. Kalau teman-teman itu jadwalnya itu bekerja, teman-teman bisa memberikan pakan pagi, sore, dan malam hari ya. Nah, kenapa kok malam hari? Karena pada malam hari ikan lele itu akan cenderung lebih aktif ya teman-teman, dan itu akan jauh lebih bagus. Nah, selain dari jadwal pemberian pakan yang membuat istilahnya apa ya, yang menghasilkan, atau jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, teman-teman harus menggunakan pakan alternatif ya. Ini yang sering sekali teman-teman pemula itu tidak dipahami. Pakan alternatif pada ikan lele ini kan banyak sekali ya, dari mulai segi sosis, roti, mungkin ruca atau ikan laut yang BS itu, ataupun tiren, usus, dan lain sebagainya. Untuk pakan alternatif ini teman-teman pilihlah pakan alternatif yang mungkin teman-teman itu di tempat kalian itu banyak, dan juga pilihlah pakan alternatif dengan protein yang tinggi ya. Jangan kita kasih pakan roti ya, mungkin roti itu bisa ya teman-teman, tapi untuk kadar proteinnya itu kurang ya. Sosis itu juga seperti itu, walaupun dia terlihat itu tinggi protein, tapi nyatanya dia rendah ya. Nah, pakan alternatif yang bagus itu apa sih? Kita bisa memberikan pakan usus ayam, mungkin limbah-limbah pabrik yang untuk ikan-ikan tadi ya, ruca ataupun tiren. Nah, tapi untuk tiren ini jarang sekali dipakai untuk teman-teman yang pemula ya. Terkadang mereka beranggapan tiren ini tuh apa ya istilahnya itu bau dan lain sebagainya, mungkin karena dia sudah ayam mati ya, mungkin seperti itu. Dan untuk ayam mati ini biasanya itu kalau untuk petani-petani biasanya dia itu direbus ya teman-teman, direbus baru dikasih pakan untuk ikan lele. Nah, untuk hal ini saya mungkin untuk tiren ini ya itu mungkin tidak saya anjurkan ya teman-teman. Yang penting teman-teman kasih pakan alternatif yang lain, intinya itu yang tinggi protein. Nah, kenapa saya sarankan untuk kita menggunakan pakan alternatif? Karena supaya menekan biaya pakan ya. Karena dengan kita memberikan pakan alternatif, biaya pakan yang kita keluarkan itu akan jauh lebih kecil ya, dan keuntungan teman-teman nanti akan jauh lebih besar. Nah, selain dari pakan alternatif ini, faktor yang teman-teman harus pahami dalam proses budidaya ikan lele adalah penyortiran ikan lele. Nah, dalam proses ini jarang sekali dari teman-teman pemula itu melakukan yang namanya proses sortir ya. Karena jika kita tidak melakukan proses penyortiran pada ikan lele, itu akan berisiko ya ikan habis dimakan temannya sendiri ya, karena
ada ikan yang besar memakan ikan yang kecil, karena mungkin yang kecil ini kalah dalam pakan, yang besar ini menang-menangan ya istilahnya itu, ya akan kalah ya, dan akan dimakan oleh temannya sendiri atau dimangsa temannya sendiri ya. Nah, jangka masa penyortiran ini berapa minggu sekali sih yang ideal untuk kita lakukan dalam proses pembesaran ikan lele? Dalam proses pembesaran ikan lele, teman-teman ya, rata-rata dari petani itu melakukan proses penyortiran itu ada yang 3 kali dan ada yang 4 kali, tergantung dari jumlah tergantung dari ukuran tebar ya. Kalau teman-teman tebarnya di ukuran 35, kita lakukan proses penyortiran itu 4 kali ya, atau 3 kali ya. Pokoknya minim-minimnya itu sekitar 3 kali dalam masa budidaya itu kita lakukan proses penyortiran itu 3 kali, teman-teman ya. Dan selain dari proses penyortiran, hal yang penting yang harus teman-teman harus ketahui adalah proses dalam perawatan air. Ini menjadi kunci dalam proses budidaya ikan lele, karena jika kita tidak memperhatikan airnya, maka itu sama halnya kita membuat ikan kita itu keracunan ya. Karena dalam kandungan amonia itu sangat berisiko atau berbahaya sekali pada ikan lele. Kita ganti air, dan juga kita selalu tap dan bersihkan media kolam supaya steril dari bakteri dan jamur ya. Proses pergantian air ini biasanya dilakukan petani itu seminggu sekali ya, ataupun mungkin 5 hari sekali. Tapi untuk pengurangan air ini kita lakukan setiap hari, teman-teman ya, supaya air kolam kita itu tidak berbau, teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa sampaikan untuk teman-teman. Saya harap penyampaian yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman ya, dan silahkan dipraktekkan dalam proses budidaya ikan lele. Insya Allah ketika teman-teman praktek itu akan ada hasilnya ya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara. Salam